kaum wanita sebulan sekali Tuhan. Biarpun tante tidak tugas tapi tante tetap datang. Tuhan cuma sebulan sekali Eman tidak datang, gimana Tuhan? Tolong Tuhan. Tante berdoa gitu. Sudah Tuhan, lebih baik tak serahkan dalam tanganmu Tuhan anaknya tante ya. Daripada tante yang jaga, tante bisa apa? Ya kalau ada apa-apa. Kalau Tuhan yang menjaga, pasti iya. Tuhan gimana Tuhan? Kok tidak ada jawaban dari Tuhan. Tapi hati tante itu ada sejahtera. Oke tante pergi ya, pergi ibadah kaum wanita. Tante tidak mikir sama sekali anaknya tante. Tante yang menyembah, memuji Tuhan. Pokoknya tante sudah tak siapkan makanan ya, malam kalau tante tinggalkan itu. Tinggal mbaknya itu tinggal manasi kuah aja. Terus tante sudah pulang, suaminya tante marah, ngomelin tante, anak sakit panas ditinggal pergi. Ya tante diem aja ya. Kalian nggak dimakan, padahal kesukaannya dia. Ya sudah, tante cepat-cepat bikin havermut, tahu bubur havermut ya. Tante bikin itu sambil tante itu berdoa, Tuhan, aku ini kan ke gereja Tuhan, tidak kemana-mana. Tuhan, aku percaya firman-Mu, tak klaim loh firman-Nya Tuhan. Makanya anak-anak harus baca firman. Kalau ada apa-apa timbul firman Tuhan. Tuhan, Engkau berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti bela apa yang anak-anak perlukan. Tante bilang gitu, tante sambil masak itu bilang gitu, ngeklaim Tuhan Yesus itu. Nggak taunya apa, tante bikin beberapa bentuk kebanyakan satu kuering penuh. Waduh, ya sudah, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak habis, biasanya kalau apa sakit itu kan nggak enak makan ya. Ya nggak apa-apa, nanti tante yang makan. Tante naik, tante suapin anaknya tante. Habis loh, satu kuering penuh itu habis. Terus ya tante dulang itu pas di depannya tante itu jam. Tuhan itu berbicara, kasihkan obat. Oh berarti nek panas ya kasih obat pak. Nah tante lihat aduh nggak ada obat. Ya sudah tante tak beli. Tapi rumahnya tante kan emang dia satu garis ada apotek. Tapi ya lumayan agak jauh kan. Rumahnya tante itu satu one way ya, satu arah ya. Jadi sudah tante jalan kaki aja beli obat. Kalau naik mobil muter soalnya one way nggak boleh ya. Sebelum tante beli obat itu tante memangnya kalau anak-anak masih kecil resep-resep itu tante simpen ya, yang penting tak beli. Terus sudah saya cuci muka anak tante pakai piyama, suruh tidur ya. Kamu tidur ya, mama mau beli obat dulu. Tante beli obat sudah tahu dikirim ya. Jam 10 datang baru. Nah dia sudah tidur anaknya kan tak bangunin, ayo minum obat. Anaknya tante itu pintar kalau minum obat biarpun masih kecil dari bayi. Tante sudah biasakan, tante tidak mau bohong. Ayo minum obat. Pahit mah ya pahit obat kok tak gitu kan. Kalau sirup permen manis, makanya jangan sakit, tante bilang gitu. Tapi tidak apa-apa kamu makan nanti minum hilang. Tapi anaknya tante jadi percaya sama mamanya tante. Dia itu kalau minum obat gini. Kalau obat Cina kan seperti apa itu kayak jamu itu pahit, suka ya. Terus tak bangunin, tak minum besok sembuh. Itulah Tuhan Yesus. Kalau anak-anak baca firman, ingat klaim janji Tuhan, pasti Tuhan genapi ya. Karena Tuhan itu apa? Dikatakan di dalam firman Tuhan, bukan manusia, bukan anak manusia yang suka tidak menepati janjinya. Tuhan itu pasti menepati apa yang Dia katakan di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan, kita saksikan. Puji Tuhan. Kita jadi beberapa yang lalu kemarin itu malam hari
ada orang yang dua gagal turun dan pas kita buka isinya itu ya nggak tahu pokoknya ya ada tas ya gitu berat terus aku buka itu 10 juta dan sebenarnya itu kita baca juga kita bukan ya pas 10 juta itu langsung masuk dan itu kurang aku dia pas yang Puji Tuhan. Kalau tadi dua kesaksian tentang Tuhan menyembuhkan, kalau kesaksian kita ini ada orang yang kirim uang, betul? Nggak tahu siapa, betul? Oh, pokoknya pas sesuai dengan kebutuhan. Nah, adik-adik, Om punya satu kesaksian, Om pernah baca satu literatur, katanya ini true story. Mungkin ada beberapa adik yang pernah dengar cerita ini, tapi Om akan cerita lagi. Namanya cerita Dr. Mark. Satu ketika ada seorang dokter namanya Dr. Mark. Dr. Mark ini ahli kanker, dokter ahli kanker, dan dia begitu terkenalnya sampai dia mendapat penghargaan. One day dia dapat penghargaan, kemudian dia disuruh pergi ke satu kota untuk dapat penghargaan. Pada waktu dia pergi ke kota itu dia harus naik pesawat. Lalu yang terjadi? Dia naik pesawat, naiknya sampai atas, turun lagi, balik lagi. Setelah balik ke bandaranya, ada announcement bahwa pesawat tidak jadi tinggal landas karena ada kesalahan. Jadi ada bagian dari pesawat tersebut yang rusak, bermasalah. Oke lah, bermasalah. Apa yang terjadi? Ya dia turun, semua penumpangnya turun. Nah dia kan nggak mau terlambat, dapat penghargaan. Dapat penghargaan itu luar biasa ya. Pada waktu itu dia akhirnya sewa sebuah mobil. Dia sewa sebuah mobil, dia akan tempuh dengan perjalanan darat. Tahu yang terjadi? Pada waktu dia menempuh perjalanan darat, terjadi angin ribut, badai, dan akhirnya dia tersesat, kesasar. Ikuti GPS, kena angin ribut, GPS-nya kacau sudah, nggak bisa. Jadi kalau pakai GPS, adik-adik pergi pakai GPS, kalau ada angin ribut bisa kacau. GPS-nya kacau. Di tengah dia tersesat, dia tuh capek banget, dan dia lihat satu rumah. Akhirnya dia memutuskan, saya tak mampir ke rumah itu untuk istirahat. Dia ketok rumah itu, di tengah buahnya itu, perjalanan itu cuma sisa satu rumah itu. Sepi gitu, badai, dia ketok, dia bilang, boleh saya istirahat sebentar di sini. Tahu orangnya bilang oke, silakan kamu masuk, tak kasih roti sama minum. Tangan orang Dr. Mark itu minum sama menikmati rotinya, dia lihat ibu itu berdiri di depan sebuah box bayi, dan ibu itu berdoa. Terus Dr. Mark itu tanya, kamu masih percaya sama Tuhan? Apa yang terjadi? Ibu itu bilang, saya percaya sama Tuhan. Terus apa yang kamu doakan? Ibu itu menjawab, anak saya ini masih kecil, tapi dia menderita sakit kanker yang langka. Jadi kankernya itu khusus, gak tahu. Dan di sini, di negara ini cuma ada satu orang yang tahu penyakit itu, namanya Dr. Mark. Tapi saya itu gak kenal sama dia. Dan saya yakin orang itu gak mungkin bisa saya undang. Saya itu gak kenal sama Dr. Mark. Dan saya gak mungkin undang dokter itu untuk datang ngobatin anak saya. Saudara tahu? Adik-adik tahu? Siapa yang kirim Dr. Mark itu? Tuhan. Lewat apa? Lewat badai, lewat pesawatnya gak jadi berangkat. Apa yang menggerakkan kuasa Tuhan berlaku atas setiap orang yang percaya? Waktu orang itu hidup benar, dia takut sama Tuhan dan dia minta sesuatu sama Tuhan, maka Tuhan itu bisa membuat sesuatu yang gak mungkin itu menjadi mungkin. Apapun yang adik-adik butuhkan, asal adik-adik mau, Tuhan
Saya mau hidup saya benar. Saya mau hidup saya sesuai dengan yang Tuhan mau. Maka Tuhan itu akan melihat ke dalam hati-hati, melihat, mengarahkan matanya ke hati-hati. Oke, kita menyanyikan lagu lagi.
mau memilih Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memilih Engkau menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Kira masih tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Bebaskan Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Katakan lagi dengan lembut Tuhan, ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami. Tak mau hidup lagi, tak mau hidup lagi dunia ini Tuhan. Kami mau kasih hidup kami untuk Kau Tuhan. Tak ingin kompromi, lakukan hal yang kami tak mau menduga Engkau, tapi Tuhan kami tak mau membuat Engkau takut yang kedua kali menebus dosa kami Tuhan. Kami mau takut akan Engkau Tuhan. Firman-Mu yang telah bebaskan aku, Yesus, kebenaran-Mu adalah mari sembah Tuhan, mari ajukan perkataan kepada Dia. Katakan Tuhan, saya tak mau lagi hidup bagi dunia ini. Kalau teman-teman itu berlaku dosa, tapi aku tidak berlaku dosa lagi Tuhan. Kami mau hidup kami memperkenalkan Tuhan. Tapi kami tidak mau hidup kami mendukakan hatimu lagi Tuhan. Angkat kami Tuhan, kami yang sudah pernah berdosa, kami yang bersalah. Tangkap kami Tuhan, peluk kami Tuhan. Dan kami mau pakai hidup kami untuk kemuliaan kami Tuhan. Kurang musik